Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Butia. Mari kita awali hari ini dengan mengucap basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran surat Atin, yaitu kandungan dalam surat Atin. Check it out. Ya, kandungan makna surat Atin ayat kelima. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya. Jadi hati-hati ya anak-anak. Sekalipun kita memang diciptakan oleh Allah sangat sempurna, tetapi kita juga bakal turun derajatnya ketika semua perilaku yang kita kerjakan itu perilaku yang tercela. Jadi anak-anak hati-hati dalam berperilaku dan bersikap ya. Kita semua harus berperilaku dan bersikap sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul Allah. Coba anak-anak perhatikan. Nah, ini adalah tabel kelebihan manusia dari makhluk lain. Coba kita amati. Ada sikap dan perilaku, contohnya bertutur kata. Nah, di sini kita harus bertutur kata lembut dan santun, apalagi terhadap orang tua, guru, teman, dan tetangga. Lalu bagaimana kalau kita caranya berpakaian? Nah, caranya berpakaian menurut aturan yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, yaitu dengan menutupi aurat dan memilih model dan warna yang serasi dan disenangi. Bagaimana dengan makan dan minum? Nah, kita harus mengonsumsi makanan dan minuman halal. Ya, ingat, makanan dan minuman halal dan bergizi sesuai dengan selera. Bagaimana sikap dan perilaku kita bergaul bersama teman? Nah, sikap dan perilaku bergaul sesama teman yaitu berkumpul dan bersilaturahim sesama teman dengan baik dan tidak menyakiti. Jadi anak-anak, ketika kalian bergaul sama teman, kalian tidak boleh saling menyakiti ya, tidak boleh saling mengejek, tidak menghina, ya harus saling menyayangi. Lalu bagaimana menggunakan anggota tubuh kita dengan baik? Nah, menggunakan anggota tubuh harus sesuai fungsinya terhadap hal-hal yang dibolehkan agama. Anak-anak, kalian harus pandai-pandai untuk menjaga diri kalian sendiri ya. Ya, jangan sampai kalian terjerumus ke perbuatan yang sangat hina, sangat dibenci oleh Allah. Dan sekarang kita lanjut. Bagaimana sebenarnya kandungan makna surat Atin ayat ke-6? Kita simak baik-baik ya. Orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Nah, tentunya anak-anak tidak mau kan hina di dunia, apalagi hina di akhirat. Nauzubillahimindzalik. Nah, maka dari itu, kita harus senantiasa berusaha agar selalu melaksanakan amal soleh. Ya, dan tentunya tidak boleh kalau seandainya jika iman kita memang sedang lemah, kita harus menguatkan iman kita. Supaya apa? Supaya kita selalu selamat dari kehinaan dunia dan akhirat, hingga akhirnya kita bisa masuk surganya Allah. Nah, coba perhatikan kembali. Di sini ada gambar orang yang beriman dan beramal soleh. Coba gambar di sebelah kiri kalian, yaitu ada orang yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, Butia di sini ingin berpesan, tolong jangan sampai kalian meninggalkan sholat wajib 5 waktu. Karena apa? Karena sholat wajib 5 waktu adalah sholat yang akan pertama kali dihisab, dipertanyakan amalnya nanti di hari akhir. Ya, lalu gambar yang kedua di sini adalah gambar anak yang sedang melakukan sedekah. Anak-anak, Butia ingin sekali kalian sangat rajin dan mencintai yang namanya sedekah. Ingat, bersedekah itu tidak akan membuat kalian miskin ya. Justru dengan kalian banyak memberi, kalian akan lebih banyak menerima. Nah, gambar yang terakhir di sini, gambar yang ada di paling kanan kalian, yaitu ada seorang anak yang sedang menolong temannya sedang terjatuh atau terkena musibah. Ingat anak-anak, ketika kalian menolong seseorang, harus dengan ikhlas ya, tidak boleh pamrih, apalagi meminta imbalan. Nah, lalu bagaimana kandungan makna surat At-Tin ayat ke-7? Ya, pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa taala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Jadi anak-anak, kalian jangan sampai takut akan hari kiamat itu terjadi ya. Karena bagaimanapun juga hari kiamat pasti terjadi. Dan bagi kita orang yang beriman dan selalu melakukan amal soleh, Allah akan menolong kita semua. Maka dari itu, persiapkan diri kalian mulai dari sekarang ya. Baik, kita memasuki kandungan makna surat At-Tin ayat terakhir, yaitu ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala adalah yang Maha mengetahui, sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa taala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil ataupun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Jadi hati-hati anak-anak, walaupun kita berbuat baik tidak terlalu besar dan sangat-sangat kecil, ataupun kita berbuat jahat dan itu sangat tidak terlihat ataupun hampir tidak sengaja kita melakukannya, itu juga akan dihitung oleh Allah, akan dihisab nanti, akan dipertanyakan nanti, akan diadili nanti di pengadilan Allah pada hari kiamat. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Jadi hakim yang paling adil adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri. Jika ternyata manusia melakukan dosa, maka karena keadilannya, manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa taala juga telah menyiapkan kenikmatan orang yang menjalankan syariatnya. Jadi bisa kita simpulkan di sini, bagi kita yang di dunia berbuat amal soleh, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah dipersiapkan hadiah yang sangat-sangat indah, yang sangat besar, luar biasa, sungguh nikmatnya, yaitu surganya Allah. Dan sebaliknya, apabila kita di dunia ini tidak pernah melakukan amal soleh, selalu melakukan kejahatan, durhaka kepada orang tua, kepada guru, saling menyakiti kepada teman dan tetangga, ingat, akan ada balasannya nanti di yaumul akhir, yaitu tempat kalian adalah di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Semoga kita semua senantiasa berusaha untuk beramal soleh, untuk beriman kepada Allah, selalu menguatkan iman kita, sehingga kita nanti kelak bisa bertemu di surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Ya.
Sampai di sini dulu anak-anak. Dia memberikan materi dan kita belajar bersama. Ada tugas dari Bu Tia ya, tolong simak baik-baik tugasnya. Tugasnya adalah anak-anak diharapkan mengerjakan LKS Agama halaman 11, halaman 12, 13, dan 14. Silakan anak-anak berikan jawaban terbaik dari kalian. Ya, kemudian jawaban difoto dengan jelas, lalu dikirimkan melalui WA yang Putia ya, tidak diperkenankan untuk melalui grup. Ya, sekian yang dapat Putia sampaikan. Mohon maaf apabila selama menyampaikan Putia banyak salah. Terima kasih, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.